Baru-baru ini viral videonya Syekh Ayman Suwaid yang mengoreksi beberapa qari dan qari'ah dari berbagai negara. Ternyata tanggapan netizen itu berbeda-beda. Ada yang terlalu mendukung Syekh Ayman Suwaid sampai-sampai berani mencela para qari dan qari'ah tersebut. Ada juga yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Ayman Suwaid, sampai-sampai malah mencela Dr. Syekh Ayman Suwaid. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bahwa koreksian seperti ini bagi para penuntut ilmu Al-Quran itu adalah perkara yang biasa. Bahkan para penuntut ilmu Al-Quran itu sangat senang sekali apabila menerima koreksian seperti ini. Mereka bahkan mencari guru di tempat yang jauh demi mendapatkan koreksian seperti ini. Maka ketika kita melihat misalnya Syekh Ayman Suwaid mengoreksi para qari dan qari'ah, apalagi mereka yang meminta dikoreksi, maka sebetulnya ini perkara biasa dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, wah ini seorang ulama itu harusnya mempermudah umat dong, jangan cuma bisa nyalah-nyalahin orang lain. Kan kita kalau misalnya udah baca Quran seperti ini agak ribet kalau harus diubah. Ini adalah pemikiran yang keliru, bahkan dapat menjerumuskan seseorang dari lalai terhadap mempelajari ilmu Al-Quran. Lebih dari itu, efeknya bisa merambat kemana-mana. Karena seseorang nanti akan berpikir, jangan koreksi sholat saya dong, saya sholat sebagaimana saya ingin sholat. Saya mau sholat subuh 2 rakaat, saya mau sholat subuh 5 rakaat, saya mau sholat subuh 10 rakaat, terserah saya, jangan koreksi saya lah. Atau misalnya seorang yang berkata, saya kalau puasanya dari asar aja deh sampai subuh, jangan dari subuh sampai maghrib. Kenapa? Ya suka-suka saya. Ini yang penting kan niatnya baik. Baca Quran juga gitu dong, yang penting niatnya baik. Pemikiran bahwa yang penting niatnya baik, yang penting kita baca Al-Quran lalu tidak mau menerima koreksian, jelas akan memberikan dampak negatif dan merembet ke permasalahan-permasalahan lain. Bahkan menolak untuk menerima koreksian dari para ulama, khawatirnya justru bagian dari kesombongan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salah satu ciri orang yang sombong adalah batarul haqq, atau tidak mau menerima kebenaran. Apalagi dalam perkara-perkara yang memang para ulama telah sepakat bahwa ini adalah perkara yang baik, bahwa ini adalah perkara yang hasan, ini adalah permasalahan yang jelas bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagi kita yang mendukung pengoreksian yang dilakukan oleh Syekh Ayman Suwaid, maka jangan terlalu berlebihan juga sampai terjatuh pada perkara yang buruk, yaitu mencela para qari yang dikoreksi oleh Syekh Ayman Suwaid, membuli mereka, merendahkan mereka, yang jelas kalau kita membaca di hadapan Syekh Ayman Suwaid belum tentu lebih baik daripada mereka. Juga kemudian jangan sampai menjadikan koreksian Syekh Ayman Suwaid sebagai standar yang pada akhirnya membenturkan koreksian guru kita. Misalnya pas lagi dikoreksi sama guru kita bilang, ya Ustadz, Syekh Ayman Suwaid yang begitu mah nggak dikoreksi, yang begini baru dikoreksi. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena pada akhirnya dalam pembelajaran yang menjadi standar bacaan kita adalah guru kita, bukan orang lain. Kita boleh menjadikan koreksian seseorang terhadap orang lain sebagai khazanah keilmuan, namun tidak boleh dijadikan standar yang dibenturkan dengan standar guru kita. Selama guru kita adalah orang yang kompeten, selama guru kita memiliki jalur periwayatan yang sahih, maka kita tidak boleh membanding-bandingkan, kita tidak boleh membentur-benturkan dengan pendapat orang lain. Kemudian apabila kita tidak setuju dengan pendapat Syekh Ayman Suwaid, maka itu juga hal yang wajar. Namun jangan sampai kita terjatuh pada keburukan yang lain, yaitu malah mencela Syekh Ayman Suwaid, mengkritiknya tanpa kritik ilmiah dan hanya mengedepankan nafsu serta emosional belaka. Ibarat kambing yang ingin menanduk bukit, tanduk patah, bukit tak runtuh. Tidak masalah kalau kita tidak sepakat dengan pendapat Syekh Ayman Suwaid, namun sampaikan dengan ilmiah, baik dari sisi riwayah berdasarkan sanad yang kita dapatkan, ataupun dari sisi diroyah berdasarkan kajian yang telah kita telaah. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.